Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bitarkil manahi wa fi'lit ta'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-shawabi wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya. Nikmat demi nikmat ketika kita masih diizinkan untuk bisa merasakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sadari, senantiasa kita lantunkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya tiada daya kita ini untuk bisa meninggalkan maksiat kecuali atas izin Allah, dan kita pun juga tidak memiliki kekuatan apapun untuk bisa menjalankan amal-amal ibadah kita, amal-amal soleh kita, kecuali hanya karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita masih diizinkan untuk dimudahkan hati kita terketuk, untuk diizinkan kita masih bisa bersimpuh, bersujud, salat, apalagi menjalankan rangkaian ibadah salat Jumat ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang terpilih yang masih diizinkan untuk bisa merenggut nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiada yang lain kecuali banyak-banyak kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiada pujian yang hak sejatinya semata-mata hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma lakal hamdu, segala puji itu hanyalah untuk Engkau ya Rabb, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di setiap rangkaian ibadah salat Jumat, khatib kembali berwasiat, kembali mengingatkan khususnya pada diri khatib sendiri serta kepada seluruh jamaah yang hadir. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita tingkatkan pula iman kita yang sungguh-sungguh kita buktikan dengan jalan ketakwaan kita. Takwa yang bukan hanya sebatas di angan semata, takwa bukan hanya sebatas di lisan saja, tapi sungguh-sungguh kita menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan sungguh-sungguh kita meninggalkan semua larangan Allah tanpa kita memilah-milahnya. Karena banyak sekali orang yang sebagian ditinggalkan padahal itu ya Masya Allah perintah Allah, tapi di sebagian yang lain kita kekeh berjuang untuk menjalankannya. Maka apapun semua yang diperintahkan tanpa memilah-milah lagi kita jalankan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Masya Allah. Ternyata syarat Allah limpahkan rezeki kepada kita, syarat Allah limpahkan guyuran nikmat kepada kita, guyuran rahmatnya, solusi jalan terang atas setiap persoalan yang sedang kita hadapi adalah dua kuncinya.
yakni jalan iman kita yang dibuktikan dengan ketakwaan kita. Lantas mengapa kehidupan kita masih begini-begini saja? Mengapa hidup kita masih tidak kurang lebihnya ya begini-begini saja? Ternyata Allah lanjutkan dalam firman-Nya. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Insyaallah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bisa jadi ketika kita saat ini detik ini masih dihujani berbagai bentuk persoalan hidup kita yang tak kunjung selesai. Kita sudah ikhtiar A, ikhtiar B, ikhtiar C, tapi belum juga ketemu jalan terangnya. Maka inilah sebagai wasilah kita untuk kembali beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah ini adalah sebuah kepastian. Allah akan limpahkan kita. Allah akan turunkan rezeki dari langit. Allah akan naikkan, dekatkan rezeki dari bumi manakala kita sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Allah. Bahkan Allah perkuat lagi dalam Quran surah An-Nur ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Dan Allah telah berjanji, wa'adallah, dan Allah telah berjanji. Janji Allah untuk siapa? Alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat, yakni untuk orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal saleh. Amal saleh inilah jalan ketakwaan. Bukti bahwa kita sungguh-sungguh beriman itu bukan hanya sebatas di lisan. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Dan Allah sungguh-sungguh akan menjadikan kita berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum kita berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi kita agama yang telah diridhoinya untuk kita, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan kita sesudah kita dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Jadi kalaupun saat ini, detik ini kita masih belum lapang hidup kita, ternyata inilah jalan terang untuk menjemput keberkahan, untuk menjemput keajaiban rezeki, untuk menjemput pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua jalan yang harus kita pegang. Inilah pintu gerbang hadirnya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai syarat tadi, yang pertama adalah iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang ini masyhur sekali juga dalam kitab Arba'in Nawawi nomor 13, hadis riwayat Bukhari nomor 13. An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang dari kalian sehingga dia menyukai kebaikan untuk saudaranya sesama muslim sebagaimana dia menyukai untuk dirinya sendiri. Masya Allah. Artinya iman yang seringkali kita gaungkan, iman yang seringkali kita banggakan yang ada di hati kita ini belum terbukti ternyata. Belum sempurna iman kita, manakala kita ini belum berharap kepada orang sesama saudara muslim kita itu berharap yang sama baiknya dengan kita. Kalau kita ingin hidup kita bahagia, kita pun juga harus berharap yang sama kepada saudara sesama muslim kita. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara muslim kita yang ada di luar sana detik ini saat ini? Kita kembali saat ini, banyak sekali media massa, banyak sekali informasi masuk kepada kita. Bagaimana saudara sama muslim kita di Palestina? Mereka tidak bisa dengan mudahnya duduk sebagaimana diri kita, duduk khusyuk, nikmat dalam ibadah sholat Jumat seperti ini. Mereka masih digempur dengan berbagai serangan, berbagai rudal, berbagai bom dan lain sebagainya. Masya Allah. Maka mari senantiasa kita lakukan langkah nyata, bukan hanya sekedar angan-angan semata. Minimal kalau kita tidak bisa bergerak secara tenaga kita, secara harta kita, minimal kita maksimalkan masuk dalam doa-doa kita. Kita panjatkan doa-doa kita untuk seluruh saudara-saudara sesama muslim kita. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan muliakanlah kaum muslimin ya Rabb. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestina.
Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin dan kaum mujahid yang ada di Palestina, ya Rabb. Mereka yang detik ini saat ini berjuang dengan penuh luar biasa untuk mempertahankan dirinya, mempertahankan keimanannya, ya Rabb. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinah. Ya Allah, teguhkanlah iman mereka, ya Rabb. Turunkanlah sakinah, ketentraman fi qulubihim, ala qulubihim, atas dirinya, dalam hatinya. Wa wahid sufufahum, serta satukanlah barisan mereka, ya Rabb. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Mungkin sebagian dari kita pula saat ini juga banyak sekali menghadapi berbagai persoalan hidup. Ada yang masih terus berjuang untuk mencari solusi jalan keluar, sudah ikhtiar tapi belum juga mendapatkan solusi. Atau mungkin ada pula yang saat ini sedang terus bermunajat, menunggu-nunggu tapi kenapa belum juga terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penguat dari muqaddimah kita tadi, bahwa kita harus senantiasa di jalan keimanan dan jalan ketakwaan, kita tadabburi dari Quran surah Al-Baqarah ayat 186 bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku itu dekat. Insyaallah, Allah ini sangat dekat dengan diri kita. Allah sungguh sangat dekat dengan diri kita, melebihi dekatnya urat leher diri kita sendiri. Lantas saat kita ini punya persoalan, punya hajat, punya munajat kita kepada Allah, sejatinya bukannya Allah itu tidak mau hadir, tidak mau mendengar. Allah itu maha mendengar, Allah maha mengetahui. Tapi seberapa diri kita ini mau mendekat kepadanya. Karena sesungguhnya Allah ini sangat berharap, sangat menantikan diri kita untuk kembali bersimpuh mendekat kepadanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Mari kita coba kupas dari Quran surah Al-Baqarah ayat 186 ini. Bagian yang pertama, ujibu da'wat da'i idza da'an. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maknanya di sini Allah itu maha mengijabah. Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan Allah itu sangat malu, karena Allah itu maha pemalu. Bagi siapa? Bagi hamba-hamba yang telah tengadah kepadanya, artinya berdoa kepadanya tapi pulang dengan tangan hamba. Artinya Allah itu sangat senang jika ada hamba-hambanya terus justru meminta kepadanya. Lalu kalau kita ini punya persoalan, siapa sejatinya pertama kali kita datangi, kita mintain pertolongan? Jika seandainya ternyata yang kita awali, yang kita minta pertolongan justru makhluk-makhluknya Allah, bukan langsung kepada Allahnya. Bukan kita jadikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami ini beribadah dan hanya kepadamu lah kami ini mohon pertolongan. Tapi justru kita hadirkan pertolongan-pertolongan kepada selain Allah. Maka inilah salah satu yang menjadikan asbab doa-doa kita ini belum terijabah kepada Allah. Kita mengaku dan hafal dengan firman Allah, Allahus Samad, Allah satu-satunya tempat untuk kita bergantung. Tapi sekali lagi, saat kita benar-benar di ujung, kita ini punya persoalan, kepada siapa kita ini hadir. Banyak sekali ketika di fase ekonomi yang saat ini, justru larinya bukan lagi kepada Allah, hanya mengandalkan logika semata, tapi bukan keimanan. Akhirnya banyak sekali negeri kita ini menjadi salah satu negeri yang paling terbanyak terjerat dalam debt trap, dalam jebakan pinjol dan lain sebagainya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga kita semuanya terselamatkan dan juga dijaga dan terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan juga ini termasuk karena hadis qudsi, maka juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku telah datang menghampirinya sehasta. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, aku datang menyambutnya dengan berlari. Dan jika ia datang kepadaku dengan berlari, aku akan datang menyongsongnya lebih cepat lagi." Maka dari sini bisa kita garis bawahi bahwa sejatinya Allah itu sangat menunggu kita untuk kita kembali bersibuk memperbaiki diri kita, memperbaiki kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di lanjutan ayat tadi, fal yastajibuli,
Apa syaratnya agar Allah tadi ya ijabah doa-doa kita? Fal yastajibuli, maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Jadi syarat utamanya, kenapa kok doa-doa kita ini belum diijabah? Syarat yang pertama adalah kita harus turun dulu, mau mengikuti apa yang menjadi kehendaknya Allah terlebih dahulu. Bukan hanya sebatas ego kita semata. Kita hanya ingin sesuatu tapi tidak mau menjalankan apa-apa yang menjadi kehendaknya Allah. Maka seringkali dalam majelis-majelis ilmu, guru-guru kita senantiasa membacakan sebuah hadis qudsi yang sangat masyhur sekali. Wahai manusia, sesungguhnya aku itu punya kehendak dan engkau punya keinginan. Ini maksudnya adalah Allah dengan hamba. Tidak akan terjadi apa-apa yang kau ingini, melainkan apa-apa yang aku kehendaki. Dan jika kau mau memenuhi apa yang menjadi kehendakku, niscaya aku akan kabulkan apa-apa yang kau ingini. Maknanya apa dari hadis qudsi ini? Allah akan cukupi segala keinginan kita manakala kita dahulukan dulu apa yang menjadi kehendaknya Allah. Tapi seringkali kita justru bukan di zona takwa, mengikuti kehendaknya Allah, tapi justru kita menomorsatukan, mana ya Allah, mana ijabahnya doaku. Kita mendahulukan ego kita terlebih dahulu. Padahal dalam hadis selanjutan ini disebutkan, jika kau tidak mau memenuhi apa yang menjadi kehendakku, niscaya aku akan jadikan kau penat dan letih dengan sebab apa-apa yang kau ingini. Masya Allah. Maka wajar jika saat ini kita banting tulang, ya berangkat pagi, pulang petang, hidup kita masih begini-begini saja, masih penat dan letih. Kenapa? Karena kita masih terlepas dari zona ketakwaan kita. Kita masih sering kali terjebak dalam zona nafsu kita, dalam ego kita sendiri. Maka mari bersama-sama kita kembali ke jalan ketakwaan ini dengan kembali bersimpuh, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikisahkan dalam kisah yang sangat masyhur sekali, seorang masyayikh yang sangat masyhur di era zaman tabi'in. Beliau adalah Syekh Hasan Al-Basri. Ketika beliau bersama dengan khadimatnya, bersama dengan salah satu santri khidmatnya, kemudian didatangi oleh berbagai jamaah konsultasi kepadanya. Ya Syekh, saya ini banyak sekali hutang piutang. Apa yang harus saya lakukan? Maka Syekh Hasan Al-Basri menjawab, istighfarlah. Ada lagi yang datang, ya Syekh, saya ini sudah bertahun-tahun berumah tangga belum dikaruniai keturunan. Apa yang harus saya lakukan? Jawabannya ternyata sama, istighfarlah. Mohon ampun, kembali kepada Allah. Kemudian ada lagi yang bertanya, ya Syekh, saya ini sudah bercocok tanam, berkebun, bertani, tapi tidak kunjung juga bisa berhasil panen. Apa yang harus saya lakukan? Jawabannya ternyata sama. Apapun persoalannya, jawabannya ternyata sama. Ya ini apa? Mohon ampun kepada Allah. Kembali di jalan yang Allah kehendaki. Maka ketika santrinya ini bertanya, ya Syekh, kenapa apapun persoalannya, solusinya cuma satu? Kemudian Syekh Hasan Al-Basri pun menjawab, sungguh jawaban itu bukan dari lisanku, bukan dari akal fikiranku, tapi jawaban itu adalah dari firman Allah, Quran surah Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum bidrar wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Apa konsekuensinya ketika kita kembali on the track di jalan yang Allah kehendaki? Yursilis sama alikum bidrar. Allah akan turunkan hujan lebat kepada kita. Apa hubungannya? Kita mohon ampun diturunkan hujan lebat, ternyata inilah hujan lebat solusi, hujan lebat keberkahan, hujan lebat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di ayat lanjutannya, wa yumditkum bi amwalin. Allah akan memperbanyak untukmu harta-harta. Wa banin. Allah akan memperbanyak untukmu anak-anak. Wa ja'alakum jannat wa ja'alakum anhara, dan Allah akan memperbanyak untukmu kebun-kebun yang di dalamnya sudah diairi oleh sungai-sungai yang mengalir. Masyaallah. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Lantas mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah ini? Artinya kembali ke jalan Allah ini benar-benar akan menghadirkan gerbang solusi, jalan terang atas setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Dan kita kembali ke ayat tadi, ayat Quran surah Al-Baqarah 186 tadi. Wal yu'minu bila'allahum yarsyudun, dan beriman kepada agar mereka memperoleh kebenaran. Maka jadikan keimanan ini kita pegang, kita genggam dengan kokoh. Maka insya Allah iman yang dibuktikan dengan ketakwaan akan menghadirkan berbagai jalan terang, bahkan pintu keselamatan yang hakiki kita nanti untuk kembali ke surganya Allah. Maka jika kita mau dapatkan rezeki yang berlimpah, solusi jalan terang, tidak ada jalan lain selain apa? Kita kembali mendekat kepada Allah, kembali mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah amalan yang akan menghadirkan cintanya Allah kepada hambanya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang kembali bertaubat kepada Allah dan mensucikan dirinya.
Maka fokus kita sekarang bukan hanya sekedar workaholic saja, tapi workaholic yang kerja keras yang ada lanjutannya, disertai dengan senantiasa taubaholic, disertai dengan senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wasilahnya adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka. Artinya Allah tidak akan mengadab kita. Kenapa? Sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengadab mereka sedang mereka meminta ampun. Artinya ketika kita ini hadir di satu majelis yang mana lingkungan kita, sekitaran kita ini masih termasuk orang-orang yang kembali memohon ampun kepada Allah, kita pun akan terjaga, dari azabnya Allah, akan dilindungi dari hal-hal mara bahaya sekalipun. Maka inilah jadi jalan terang kita untuk menjemput keajaiban rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.